kita melakukan perjalanan. Rencana kita mau menuju ke daerah Tenggara ya. Kita udah mau masuki daerah tol. Ya, jadi kita ini ada tiga mobil. Dan sekarang kita memasuki tol. Kita melalui petaran ini ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki gerbang tol kedua dari arah Petarani tadi. Kita memasuki lagi gerbang tol yang kedua. Pak Mansur. Jadi nanti kalau di situ pengaturan biar nanti satu orang nanti di mobil tanah Pak Amir ke di mobil tak toh? Iya Pak, kemarin ada Pak Bidi mau sini Pak, Pak Bidi. Oh iya, boleh nanti kita atur di sana. Iya. Ya, sekarang kita keluar dari gerbang tol yang kedua. Setelah itu kayaknya sudah tidak ada lagi gerbang tol ini. Menuju ke arah Maros, keluar, lanjut ke Parepare, Baru, dan terus ke daerah yang lain. Oke, jadi perjalanan kali ini kita akan menempuh jalur darat menuju ke Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari. Jadi kita start dari Makassar ini jam 1 siang. Ya, kita coba apa kita bisa tembus ke Kendari atau nanti kita bermalam di Palopo atau di Mangkutanah. Jadi sementara kita singgah dulu di Alfamart ini karena menjemput satu tim lagi. Satu kendaraan tadi kita bawa servis ke Mitsubishi. Ya, jadi kita singgah dulu di Alfamart ini untuk menjemput rekan. Ya. Oke. Mengatur lagi kembali posisi karena tadi kita baru mengambil satu kendaraan ini. Setelah kita bawa servis sebentar. Jadi setelah ini nanti kami lanjut lagi. Sekarang posisi kami ada di Maros. Oke. Ini dia tim-tim kita yang siap berangkat menuju ke Sulawesi Tenggara. Kita sekarang memasuki daerah Pangkep. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2. Kita baru memasuki Pangkep di kota Pangkep ini ya. Di belakang ada 2 tim lagi yang menyusul. Pasis. Iya Pak. Nggak lapar kok? Di baru sudah masak katanya cumi-cumi Pak. Cumi-cumi lada hitam ya. Lada hitam dengan lombok merah. Iya, nasi kotak sudah siap. Tapi saya dengar Pak Amir menunggu di luar. Pura-pura tidak didengar kata, biar datang lagi. Sekarang kita berada di jalur Pangkep Baru ya. Ini dia jalan porosnya. Kalau kondisi cuaca mendung, ya ini kota Pangkep. Sebelah kanan itu dibilang orang itu bambu apa ya? Bambu runcing ya. Nah, ini jembatannya. Jam 2 siang lebih, kalau sore di sebelah kanan tadi ramai dengan kafe-kafe. Ya, di depan itu belok kiri masuk itu Pak. Oh itu ya. Sekarang kita berada di jalur Pangkep Baru. Jadi sebentar lagi kita memasuki kota baru. Waktu sekarang menunjukkan pukul 2.30, 2:30
2:30 ya. Kondisi cuaca mendung tapi tidak hujan. Jalanan saat ini cukup mulus walaupun ada sedikit yang bergelombang-gelombang, namun tetap aman. Hati-hati di jalan. Dan di sini kami singgah sebentar untuk salat. Ini adalah Jalan Poros Pangkep. Lanjutkan lagi perjalanan, masih seputaran baru. Di depan sudah ada rekan yang kembali memimpin rombongan. Di belakang Velos masih tertinggal di belakang. Jadi pelan-pelan saja. Yang penting sampai di tujuan dengan selamat. Oke, Velos masuk tengah. Iya, tuh Velos sudah masuk di tengah. Depan spanduk putih, tengah Velos. Di belakang spanduk hitam. Jadi kita berangkat tidak ada 3 tim menuju ke Sulawesi Tenggara. Tepatnya di kota Kendari. Kita mau kunjungi Asera, Unaha, Kolaka, Andolo, dan banyak tempat yang lain. Tetap safety, perhatikan jalan, dan jangan lupa pakai sabuk pengaman. Awas, hati-hati. Velocita atur jarak. Ya, hati-hati di depan, atur jarak, jangan terlalu cepat juga. Mana si Giri ya? Baru kita Pak. Hah? Oh ya, ini jalur ke kanan ini mengarah ke Bulu 2. Iya. Iya, jadi kita lurus saja. Kalau nggak salah ini daerah apa? Cek Pak. PKE baru, iya. Jalan Porosopeng. Jalan Porosopeng kalau kita mau ke kanan ini. Jadi kita lurus saja. Iya. Di depan rekan masih 2 mobil masih di depan kita. Kondisi sekarang gerimis kembali. Ya, jadi kita hati-hati saja. Kayaknya temannya itu. Ya, kita santai-santai saja di jalan poros baru ini. Ya, kalau agak kosong ya bisa kita pacu kendaraan dengan kondisi jalan yang lumayan mulus, kecepatan antara 80 sampai 100 saja untuk lebih amannya. Kondisi jalan di sini beton, sedikit ada tambalan-tambalan. Jadi kita ya perlu hati-hati saja. Sekarang kita memasuki kota baru. Kondisi habis hujan, jadi jalanan masih basah. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Di depan 2 rekan kita masih ada di depan kita. Ya, jadi inilah dia kota baru yang sepintas saja kita lewati. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you
Di sisi kiri jembatan, terdapat tulisan Habibie Ainun. Kota ini adalah tempat kelahiran Bapak Habibie. The summer's calling. Ya, selamat sore. Jadi saat ini kita berada di daerah Parepare, tapi kita udah keluar dari kota Parepare. Sekarang ini posisi kita Jalan Poros, kita mau menuju ke Sidrap. Waktu sore ini menunjukkan pukul 5 ya, setengah lima sore. Mungkin perjalanan kita tempuh ke Sidrap lagi ini kurang lebih sekitar 1 sampai setengah jam lah. Di sana nanti kita akan mencoba mencari untuk makan malam. Ya, kita lanjut lagi ke daerah berikutnya. Oke, sip. Selamat sore. Sekarang kita masih di Jalan Poros, tapi kita sudah keluar Parepare. Kendaraan ini agak padat ini karena di depan banyak truk gandeng. Dan sekarang kita ini menuju ke Sidrap. Waktu sekarang menunjukkan pukul 5 sore. Ya, jadi perjalanan agak lambat lagi karena di depan banyak mobil truk yang beriringan. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita memasuki kota Sidrap. Kalau lurus ke sana itu ke mana? Menuju ke Palopo. Tapi ya, sekarang kita belok dulu ke kanan ini. Kita mau istirahat dulu untuk mencari makan malam, karena sebentar lagi ini kita masuki malam. Sekarang pukul 6 sore, jadi kita cari dulu makan malam sekaligus kita istirahat sejenak. Ya, jadi kita mampir dulu di daerah Sidrap ini untuk kita istirahat sejenak sambil makan malam. Setelah itu nanti kita lanjut ke Palopo. Ya, kemungkinan kita bermalam di sana. Ya. Jadi ini dia di Sidrap ini. Rumah makan goyang lidah. Masakan Padang, cabang Parepare. Oke, mari kita lanjut. Coba lihat menunya, Pak. Ya, ini dia menunya di rumah makan Padang ya. Nasi ayam, nasi udang. Nasi ayam ya? Nasi ayam. Dada paham. Dada. Terus saya minta anu ya, ada kopi. Ada kopi ya? Kopi apa tuh? Teh. Oh, good day ini. Oh, nggak usah deh kalau gitu. Nggak usah. Kalau minuman yang disediakan es teh saja. Oh, nggak usah kalau gitu. Kita aja nasi ayamnya. Oke, sudah. Ya, oke, setelah kita tadi beristirahat sejenak sambil makan malam, sekarang kita lanjut perjalanan kita. Kita keluar dari kota Sidrap dan sekarang kita menuju ke rencana ke Palopo. Namun sebelum tiba di Palopo, kita akan melewati beberapa daerah seperti Siwa, Belopa. Aduh, bahaya itu mobil tadi. Nggak pakai tanda juga di atasnya. Sekarang lokasi kita ini di Jalan Poros. Poros apa ya? Poros Sidrap, Tandru Tedong. Jadi di depan nanti kita memasuki daerah Tandru Tedong. Jadi ya, jalan ini memang selain gelap ya, karena di kiri kanan tidak ada penerangan, jadi kita harus berhati-hati. Dan sebenarnya di kiri kanan kita ini sawah. Cuma karena malam, jadi sudah tidak kelihatan lagi. Jadi ya, tetap kita harus berhati-hati di jalan. Tujuan kita sekarang mengarah ke Tandru Tedong. Jadi kalau di sini ciri khasnya terkenal dari makanan apa itu yang cuwiwi ya, itu burung sawah itu di
Kalau saya di sini banyak di pinggir jalan ini. Ada warung-warung di pinggir jalan ini banyak dari dulu ya, mungkin masih sampai sekarang itu menyediakan itu menu goreng bukan ayam ya, jenis burung sawah. Ini dikatakan apa ya, cuwili. Ya, di depan itu ada jembatan kita lewati. Setelah jembatan ada juga objek wisata yang bisa kita kunjungi. Itu belok kiri masuk, itu namanya daerah Puncak Bila. Ya, Puncak Bila. Nah, itu di depan ada objek wisata Puncak Bila ya. Ke sana itu ke Palopo dan Kabupaten Wajo. Dan kita mengarah ke Palopo melewati Kabupaten Wajo. Nah, itu dia. Traffic light. Kalau kita mengarah ke kiri, kita mengarah ke daerah wisata Andrew Pedong. Nah, Puncak Bila. Jadi sekarang kita mampir dulu di SPBU ini. Kalau nggak salah di Anabanua. Jadi lokasi SPBU ini cukup luas. Dan di sana itu ada rest area dan resto. Ini baru-baru saja direnovasi. Jadi kalau kita menuju ke Palopo, boleh aja mampir kemari karena lokasi ini bagus, karena di belakang sana itu sawah. Jadi kalau sore hari ini pemandangannya bagus itu di belakang resto tersebut. Toilet juga bagus, bersih. Jadi lokasi ini cukup bagus untuk kita beristirahat sejenak. Sekarang posisi kita malam ini di Kecamatan apa? Giliran ya. Karena di sebelah kiri kita ini ada gas energi Sengkang Equity kalau nggak salah ya. Nah, itu dia. Jadi jalan juga di sini masih apa ya? Sementara dalam pelebaran. Jadi hati-hati saja kalau melintas di sini. Sementara pelebarannya banyak material yang disimpan di pinggir jalan. Ah, itu dia energi Sengkang. Jadi lagi terpokar-pokar katanya. Nah, kiri kanan banyak material ini. Oke. Sekarang kita memasuki daerah Siwa. Nah, kita melewati jembatan. Nah, inilah Siwa. Jadi di depan nanti itu kalau kita mau menyeberang melalui laut itu ada Pelabuhan Siwa menuju ke apa ya, Tobako ya. Pelabuhan Tobako di Sulawesi Tenggara. Itu jarak tempuh kurang lebih sekitar 3 atau 4 jamnya. Naik feri dengan biaya penyeberangan untuk mobil 900 ribuan sampai 1 juta. Nah, itu dia Pelabuhan Siwa. Tapi kita tidak nyebrang karena kita mau lanjut ke Palopo, kita pakai jalur lingkar. Ya, kita memasuki kota Belopa. Waktu menunjukkan pukul 10:20 menit. Sekarang kita berada di Belopa. Setelah Belopa, kita akan memasuki kota Palopo. Jadi kita santai-santai saja dulu jalan. Karena agak sedikit ramai di jalan di Belopa ini. Ya, ini dia kota Belopa. Malam ini pukul 10:25 menit. Masih agak rame Belopa. Setelah Belopa kita lanjut ke Palopo. Sekarang kita memasuki kota Palopo. Tapi
sekarang di pendakian Sampokdo. Jadi ini sebelum masuki kota Palopo, kita akan melewati jalur pendakian yang disebut dengan daerah Sampokdo. Jadi sebelah kanan ini sebenarnya jurang dia, cuman karena malam tidak kelihatan. Sebelah kiri ini bukit-bukit. Banyak warung-warung di sisi kanan. Ini jual jagung, ini banyak jual jagung. Di sini banyak Sampokdo. Jadi Sampokdo ini dia jalannya berkelok-kelok. Pendakian dan nanti penurunan di depan. Sekarang pukul kurang 15 jam 12. Kita memasuki kota Palopo. Jadi kita mau cari penginapan dulu di Palopo, istirahat. Besok pagi kita lanjut menuju ke Tenggara dengan jalan melingkar, melewati Masamba, Bone-Bone, Mangkutana, Malili, dan kita mengarah ke kanan memasuki jalur lingkar menuju ke Sulawesi Tenggara. Ya, cari-cari penginapan di Palopo penuh semua. Akhirnya kami dapat penginapan, kami coba tanya di daerah Poros menuju ke Masamba, masih masuk wilayah Palopo juga. Ini agak sedikit lumayan sih harganya. Banua Wisata. Ini hotelnya. Dia 450.000 satu malam per kamar. Ini dia. Lokasinya bagus di atas bukit. Jadi saya pikir dengan harga 4,5 ya sesuai lah. Karena di bawah juga ada kolam renang. Nah itu. Oke. Oke, kita dapat penginapan di sini. 4,5 per kamar, yang deluxe 500.000. Karena full semuanya di dalam kota Palopo. Ya, kita hajar saja ini. Cekidot. Ini hotel Banua Wisata. Kita bermalam semalam dulu di sini. Untuk besok kita lanjut ke Sulawesi Tenggara. Ya, mudah-mudahan bisa lah ada. Oke, jadi karena kita sudah kemalaman tidak mendapatkan kamar penginapan, ya, kami ngambil di hotel Banua Wisata. Ya, bagus hotelnya. Kita ambil 4 kamar, satu kamar 400.000, yang superior 500.000. Ini yang deluxe ya. Deluxe. Ya, diatur saja karena kita cuma semalam. Yang penting kita bisa istirahat. Oke, jadi kita ambil 4 kamar. Satu kamar 3 orang darurat karena kita melanjut besok. Jadi kita hajar saja. Kamar kedua 204. Ini kamar ketiga. Dan kamar yang terakhir.
Yang mau berenang besok silakan hajar kolam renang di depan. Oke. Iya, saya sama polisian bawa. Nah ini yang superior ini 500.000 semalam. Oke, mantap. Setelah bermalam istirahat semalam di Palopo, sekarang kita siap-siap untuk jalan kembali melingkar menuju ke Sulawesi Tenggara. Ya, kita persiapan lagi untuk mengatur kembali barang-barang. Ya. Setelah itu nanti kita jalan kembali. Oke. Kita spill dulu keindahan Hotel Banua Wisata dari udara. Oke, jadi kita selesaikan dulu pembayaran. Setelah kita bermalam di sini, kita ambil 4 kamar. Jadi kita selesaikan dulu administrasinya. Setelah kita bermalam semalam di Hotel Banua Wisata, sekarang kita jalan menuju ke Masamba, Bone-Bone, Mangkutana, Malili, dan kita melingkar menuju ke Sulawesi Tenggara. Tidak maksudnya berapa orang kena? Di belakang itu. Tapi minta lagi tadi berangkat. Nah ini dia Banua Wisata. Jadi ya kita sudah keluar di wilayah Hotel Banua Wisata. Tidak masuk itu ke situ lagi yang ini. Jadi 100 kita bayar oleh 1,9. Kalau itu 1,8 sih. Jadi depan sana turunan sudah poros Palopo. Ada Pak ya? Itulah 25.000 satu orang toh. Kan per orang toh kita kamar. Kan kita Jadi kita lanjut pagi ini. Sekarang pukul berapa ya? Jam 8. Perjalanan kita lanjut menuju ke Sulawesi Tenggara. Jadi kita pakai jalur lingkar. Jadi di depan nanti kita melewati Masamba, Bone-Bone, Mangkutana, Malili. Kita belok kanan menuju jalur lingkar untuk ke Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, di depan lagi kita akan melewati daerah Sabang. Jadi daerah Sabang ini jalan poros Palopo menuju ke Masamba. Jadi sepanjang kiri kanan ini banyak warung-warung. Ini biasanya menjual berbagai macam hasil kebun, khususnya jagung. Ini ramai di sini warung-warung di kiri kanan. Jadi di Sabang juga ini merupakan penghasil durian yang enak ya, yang manis untuk di wilayah Luwu Timur ini ya.
Luwu Utara. Jadi di depan naik sebentar itu kita melewati ada patung durian yang cukup besar. Karena memang daerah ini penghasil durian. Jadi, dan di depan ini ada patung durian yang saya katakan tadi. Sebelah kiri itu ada patung durian besar. Nah, coba kalau bisa kita lihat sebelah kiri yang ada jam itu. Nah, itu dia durian terbesar. Nah, kalau ke kiri sana di patung durian itu ke daerah Seko. Nah, itu Seko juga. Kalau kita naik ojek termahal di Indonesia. Itu yang kita dengar. Kenapa? Karena lokasi Seko yang di atas gunung dan medan yang berat. Sehingga kalau kita ke sana naik ojek itu bisa sampai 1 juta lebih sampai tiba di Seko. Karena yaitu tadi lokasi atau medan yang berat, apalagi pada saat hujan. Dan di depan ini ada jembatan panjang di daerah Sabang ini. Itu kiri kanan ini tahun 2000-an juga pernah disapu dengan air banjir besar. Ini jalanan tenggelam semua, jembatan tenggelam. Itu berdekatan atau sehubungan dengan kejadian pada saat pertikaian tahun 2000 yang lalu. Tapi sekarang sudah aman dan damai. Ya, makanya di sini saya katakan tadi ada markas Brimob didirikan untuk meredam ya, atau sebagai pengaman di daerah ini. Ya, jadi sekedar informasi saja, jalan poros di Baibunta ini, Sabangnya Baibunta ini menuju Masamba. Jadi kiri kanan ini padat oleh penduduk, dan setahu saya yang kiri ini mayoritas Muslim, yang kanan mayoritas Kristen. Toleransi umat beragama yang sangat kita patut puji. Ya, kita lihat di sebelah kanan itu ada gereja, tadi ada masjid sebelah kiri. Nah, ini menjadi ciri khas daerah ini. Baibunta kalau nggak salah sekarang ini kita memasuki setelah Sabang tadi. Jadi cuaca hari ini panas ya. Ya, semoga kita jalan menuju ke Tenggara ini, cuaca hari ini pagi ini panas. Nah, ini dia batalion pelopor ini, Brimob. Ini masuk ke dalam tadi itu. Dan kita sekarang masuk ke daerah Masamba ya, depan lagi. Ini yang sebelah kanan ini rumah-rumah yang masih terbenam, yang beberapa tahun yang lalu itu ada banjir bandang. Itu dia, itu rumah itu tenggelam semua, itu tertutup sama pasir yang di bawah air. Ini dia jembatan Masamba. Itu dia, itu rumah-rumah yang tertanam semua itu. Jadi mereka sebagian ini sudah meninggalkan rumah mereka, dan ada juga yang masih kembali merenovasi rumah mereka. Sekarang kita memasuki Masamba. Itu dia, lagi pegang coklat. Inilah dia Masamba. Depan lagi kita masuki pusat keramaiannya. Ya, inilah dia Masamba. Jadi memasuki kota Masamba, jalan sudah diperlebar dengan mulus. Dan ini Masamba ada bandaranya di sebelah kanan depan situ. Jadi dia pesawat kecil ya, semacam Fokker, kelas Fokker gitu ya. Selamat datang di Kabupaten Luwu Utara. Nah, itu dia bandara sebelah kanan yang ada pagar-pagar besi. Nah, ini dia bandaranya. Oh, lagi kosongnya, biasanya ada pesawat di dalam. Tapi ini lagi kosong dia. Nah, itu ya menuju jalan. Jadi ke sana Malili, kalau kita ke kanan sana ke Malangke. Itu daerah Jeruk juga itu. Dan kita lurus menuju ke Malili. Sebelum Malili kita melewati Bone-Bone.
Mangkutanah dan daerah yang lain. Jadi Pertamina depan. Ya, gimana? Kenapa? Nah, ini dia. Pertamina Pak, di depan. Oke, kita singgah di Pertamina. Nah, itu dia juga bekas-bekas banjir ini. Jalur poros Bone-Bone ke Malili. Di depan itu ada persimpangan jalan nanti. Nah, kalau kita mau ke arah Malili, kita belok kanan. Tapi karena kita mau cari makan siang dulu, Jadi bagaimana tadi? berarti kita akan lurus dulu, ya, menuju ke Mangkutanah. Seminggu ya? Belokan kanan ini itu ke Malili. Tetap saya Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Nah, jadi inilah dia jalur lingkar. Kita sudah mulai menaiki tanjakan yang tinggi dan berkelok-kelok. Dan ya sebaiknya gunakan gigi satu ini, satu dua. Kalau Matic ya pakai DL saja. Ya tinggal skill drivernya aja lah. Karena dicoba di pinggir-pinggir jalan ini sudah banyak batu-batu bertebaran. Itu bekas-bekas ganjalan dari mobil-mobil truk. Nah, kayak ini ya. Ini ganjalan-ganjalan mobil truk ini yang susah menanjak, sehingga perlu diganjal dulu biar tidak mundur. Dan di depan kita ini ada mobil pengangkut mobil. Oke, bisa. Kita coba sambung dulu ya. Ya. Naik kembali. Masih banyak ya batu-batu bertebaran. Ini bekas ganjalan dari mobil-mobil truk yang melewati jalur ini. Tetap berhati-hati dalam berkendara. Jalur lingkar Selatan Tenggara. Oke, sampai di sini dulu dan kita lanjutkan episode kedua, guys.